Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, selamat berjumpa kembali di channel saya dalam rangka persiapan SKB Guru Kelas SD. Seperti yang kita ketahui bahwa SKB ini ditunda waktunya sampai batas waktu yang belum juga ditentukan karena wabah virus COVID-19 ya. Ini menguntungkan atau justru merugikan? Mari kita berpikir secara positif ya. Dengan adanya penundaan ini menurut saya ini justru menguntungkan, sehingga masih banyak waktu yang kita miliki untuk persiapan ya. Informasi dari tahun kemarin SKB itu soalnya banyak yang di luar dugaan ya. Walaupun formasinya guru SD, materi profesionalnya ada yang dari SMP, dari SMA juga. Nah itu makanya kita harus waspada dan persiapan lebih matang lagi. Tak lupa saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang berkenan dengan channel saya silahkan subscribe, share, like juga silahkan. Yang ingin berkomentar di kolom komentar monggo. Yang ingin mengoreksi monggo, yang ingin follow Instagram saya juga silahkan, Cak Darmo, Facebook juga sama. Baik, hari ini materinya adalah IPA ya, profesional IPA. Materinya tentang apa ini? Listrik, gaya optik dan pernapasan. Nomor 1, apabila diketahui R1 atau hambatan 160 ohm, hambatan 230 ohm, hambatan 330 ohm, besarnya kuat arus yang kedua I2 ya. 2 ini ya adalah ini jawabannya. Pembahasannya ada di sini rumusnya. Cara ngajakannya. Nah, karena ini disusun secara paralel maka beda potensial setiap cabangnya sama ya. V total sama dengan V1, V2, V3. Jawabannya adalah 0,4 ampere. Yang B, silahkan di pause teman-teman ya untuk memahami, karena kalau jelaskan saja mungkin kurang lama ya, sedangkan durasi kita terbatas. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Apabila R160, R230, R230, R320 besar hambatan pengganti. Kita lihat dulu ya, hambatan pengganti ini rangkaiannya disusun secara paralel, maka hambatan penggantinya 1/Rp. Jawabannya ketemu 10 ohm. Silahkan dipahami, itu penyebutnya disamakan dulu ya. Nomor 3, 3 buah lampu disusun secara seri seperti pada ilustrasi di samping. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan kuat arus yang mengalir pada titik A, B, C, dan juga D. Nah, kita harus paham ciri-ciri kalau lampu itu atau hambatannya ini disusun secara seri, arusnya bagaimana. Nah, itu ya, sama atau tidak. Jawabannya adalah kuat arusnya sama dengan kuat arus yang mengalir ya, sama. Arus A sama dengan arus B, sama dengan arus C, sama dengan arus D, sama. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? Ya, bisa dibayangkan ya. Ya, ini ya. Dasarnya hukum 1 Newton ya, tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inersia benda. Yang terjadi apa? Ya, maka airnya akan tumpah ke depan ya, kayak kita naik mobil terus direm, pasti kita akan
badan kita akan terpental ke depan ya, makanya harus pakai sabuk pengaman. Soal nomor 5. Pak Ali mengendarai mobil angkutan membawa beberapa barang bawaan penumpang yang disimpan di atas kap mobil. Taruh di atas barangnya. Tiba-tiba mengerem mendadak dengan menginjak rem. Akibatnya barang-barang yang di atas kap mobil terlempar ke depan. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan soal nomor 4 tadi mirip ya. Jadi C ini ya, hukum inersia ini C. Nah, atau hukum 1 Newton, sifat inersia. Edi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Cacat ini terjadi karena titik dekat mata Edi adalah, nah ini rabun apa ini? Rabun dekat. Penjelasannya ini. Rabun dekat tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat dan seterusnya. Jadi jawabannya yang B. Titik dekat mata Edi adalah lebih jauh dari titik dekat mata normal. Soal nomor 7, Fulan tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh, berarti lebih jauh. Ia harus memakai kacamata dalam melakukan kegiatan, terutama dalam membaca. Cacat ini dapat dibantu dengan kacamata lensa. Wah. Iya, betul sekali ya. Nomor 7 jawabannya adalah lensa cekung A. Biasanya bisa ulangi. Lensa cekung. Soal nomor 8, bernapas atau yang biasa disebut respirasi dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada peristiwa respirasi terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida dalam tubuh. Pertukaran antara O2 dan CO2 dalam proses pernapasan pada manusia terjadi di alveoli dengan proses sebagai berikut. Ya, kata kuncinya ada di kalimat terakhir. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oksigen diikat oleh hemoglobin darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Penjelasannya ini. Nah, akan boleh dibaca teman-teman ya. Lanjut soal nomor 9. Mekanisme atau cara pernapasan terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi pada pernapasan perut melibatkan aktivitas berikut ini kecuali pernapasan perut ya adalah yang B ya, yang salah ya, yang salah yang B. Jadi proses inspirasi pada pernapasan perut itu tulang rusuk terangkat seperti itu ya, atau diafragma berkontraksi, volume dada membesar, udara masuk ke dalam paru-paru seperti kita menghirup udara itu ya. Bisa dipraktekkan sendiri ya. Nah, ini penjelasannya. Ekspirasi itu yang ini ya. Inspirasi itu mengambil ya, memasukkan udara, ekspirasi mengeluarkan. Menarik inspirasi, mengeluarkan itu ekspirasi. Istilahnya seperti itu. In masuk, X keluar. In memasukkan oksigen, X mengeluarkan karbon dioksida. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Huruf E pada gambar menunjukkan organ pernapasan. Jawabannya adalah yang apa? C. Bronkus. Ya.
nggak bisa ditebak ya. Yang lain apa itu ada di sini. Dongce ya, terus paru-paru itu A gambarnya ya, itu dia, supaya bisa belajar alternatif jawaban yang lain juga ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya. Silahkan di subscribe dan juga nyalakan lonceng supaya Anda bisa ada pemberitahuan bila saya mengupload video yang baru. Insya Allah 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya akan mengupload video-video tentang pembelajaran SKB guru kelas SD. Semoga teman-teman lolos ASN 2020, akumulasi nilai SKD SKB nya juga tertinggi, dan juga semoga puasanya lancar dan juga pahalanya melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang ini berkomentar monggo silahkan di kolom komentar, insya Allah saya akan balas satu persatu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.